Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasi MikroTik. Setelah proses penginstalan selesai, maka kita akan menemukan jendela login seperti berikut. Pada MikroTik, login defaultnya adalah user admin, kemudian password masih kosong. Maka untuk login kita ketik admin, kemudian enter. Karena password masih kosong, maka kita langsung tekan enter. Muncul pesan, do you want to see software lisensi? Tekan Y pada keyboard untuk melihat lisensi daripada MikroTik. Kemudian tekan enter untuk ke baris berikutnya. Kemudian enter hingga akhir daripada lisensi, atau untuk keluar tekan tombol key pada keyboard. Sebelum mulai mengkonfigurasi MikroTik, baiknya kita mengset password terlebih dahulu kepada MikroTik kita. Untuk mengset password, ketik password, kemudian enter. Isikan password lama. Karena password lama masih kosong, maka kita langsung enter. Kemudian masukkan password baru. Password baru di sini boleh diisi bebas semua karakter. Sebagai contoh saya isi dengan 123. Oke. Kemudian enter. Masukkan lagi password 123. Kemudian enter. Tahap berikut adalah mengganti nama dari MikroTik kita. Yang perlu dilakukan sini adalah dengan mengetik System Identity Set Name. Sama dengan, kemudian kita isi dengan nama sistem MikroTik kita. Sebagai contoh saya isi dengan Sticom. Kemudian enter. Oke, seperti yang terlihat kita berhasil mengganti nama dari MikroTik kita, yaitu dengan Sticom. Langkah berikutnya adalah masuk ke tahap konfigurasi. Pertama, untuk memastikan apakah network card kita sudah terinstall di sistem MikroTik kita, maka kita ketik interface print. Kemudian enter. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat dua buah Ethernet card yang sudah terinstall di MikroTik kita, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Untuk lebih mudah mengkonfigurasi, baiknya kita merubah nama dari masing-masing Ethernet card kita. Sebagai contoh, saya akan mengganti nama dari Ether 1 dengan public, karena interface ini yang akan saya gunakan menuju ke ISP saya. Untuk mengganti, kita ketik interface set Ether 1 name sama dengan, diikuti dengan nama yang ingin diganti, yaitu public. Kemudian tekan enter. Oke, kemudian saya akan mengganti nama dari Ether 2 saya dengan lokal. Maka kita ketik interface set Ether 2 name sama dengan lokal. Kemudian enter. Setelah itu kembali kita mengetik interface print. Kemudian enter. Seperti yang terlihat, kita telah berhasil mengganti nama dari masing-masing Ethernet card kita, yaitu public dan lokal. Langkah selanjutnya adalah pemberian IP ke masing-masing Ethernet card kita. Sebagai contoh, saya akan memberikan IP ke interface publik saya dengan
IP 192.168.1.100, maka kita ketik IP address @address sama dengan 192.168.1.100. Kemudian netmax sama dengan netmax kelas C, yaitu 255.255.255.0. Kemudian interface sama dengan public, karena saya akan memberikan alamat IP tersebut ke interface public. Kemudian tekan enter. Kemudian saya akan memberikan IP untuk interface lokal saya dengan 10.10.1.254. Maka saya ketik IP address @address sama dengan 10.10.1.254. kemudian netmax kelas C sama dengan 255.255.255.0, kemudian interface sama dengan lokal, kemudian enter. Untuk memastikan apakah sudah diset dengan benar, maka kita ketik IP address print, kemudian enter. Seperti yang terlihat, kita telah berhasil memberikan IP ke masing-masing Ethernet card kita, yaitu 192.168.1.100. kemudian untuk lokal 10.10.1.254. Langkah berikut adalah pemberian gateway kepada MikroTik kita. Saya akan memberikan gateway kepada interface public saya dengan IP modem saya, yaitu dengan mengetik IP route @gateway. Sama dengan 192.168.1.1. Karena koneksi internet saya menggunakan Speedy, maka alamat gateway saya adalah IP modem Speedy, yaitu 192.168.1.1. Setelah berhasil memberikan gateway, langkah berikutnya adalah mengset DNS. Karena koneksi saya adalah Speedy dari Telkom, maka DNS yang saya gunakan di sini adalah DNS Telkom. Silakan sesuaikan DNS dengan ISP yang Anda gunakan. Sebagai contoh, primary DNS saya adalah 61.94.192.12. Kemudian untuk sekunderinya adalah 202.134.1.10. Untuk mengset DNS tersebut, maka kita ketik IP DNS set primary DNS sama dengan kemudian diisi dengan DNS pertama, yaitu 61.94.192.12, kemudian spasi dengan secondary DNS sama dengan 202.134.1.10, kemudian spasi allow remote request sama dengan yes. Allow remote request di sini adalah agar semua komputer klien yang terhubung ke jaringan dapat menggunakan DNS tersebut. Setelah itu tekan enter. Untuk mengecek apakah DNS sudah diset dengan benar, maka kita ketik DNS print, kemudian tekan enter. Seperti yang terlihat, kita sudah berhasil mengset DNS. Langkah berikutnya adalah mengset up masquerade. Karena MikroTik akan kita pergunakan sebagai gateway server,
Maka agar klien pada jaringan lokal kita dapat terhubung ke internet, perlu kita masquerade, yaitu dengan mengetik IP firewall NAT. Add chain sama dengan source NAT src NAT, kemudian actionnya sama dengan masquerade, kemudian out interface sama dengan public, kemudian tekan enter. Langkah berikutnya adalah mengset DHCP. Tambahkan gateway-nya yang akan didistribusikan ke klien. Pada contoh kali ini, network kita adalah 10.10.1.0 atau interface yang menuju ke jaringan lokal kita, yaitu dengan mengetik IP DHCP server network add address, yaitu sama dengan 10.10.1.0/24 atau kelas C, kemudian gateway sama dengan 10.10.1.254, kemudian DNS server kita sama dengan 61.94.192.12, diikuti dengan sekunder itu 202.134.1.10, kemudian enter. Langkah berikutnya kita memberikan ring daripada jaringan lokal kita. Sebagai contoh, saya akan memberikan IP ke 20 klien dari IP 10.10.1.1 sampai 10.10.1.20. Maka kita ketik IP pool add name sama dengan DHCP pool, kemudian ringnya sama dengan 10.10.1.1 sampai dengan 10.10.1.20, kemudian tekan enter. Kemudian langkah berikutnya, tambahkan nama dari DHCP server kita, yaitu dengan mengetik IP DHCP server add name sama dengan, sebagai contoh saya berikan nama kepada DHCP server ketik saya dengan DHCP Sticom. Spasi, kemudian karena default daripada DHCP masih kondisi disable, untuk mengset enable maka kita ketik disable sama dengan no. Kemudian interface lokal, kemudian address pool DHCP pool. Sampai di sini tahap konfigurasi mikrotik kita selesai. Sambungkan mikrotik ke hub dan ke modem ADSL Anda. Untuk merestart, tik sistem reboot, kemudian enter. Pilih yes dengan menekan tombol Y pada keyboard.